sosial eksperimen mengecek apa namanya karyawannya. Ada yang pernah lihat seperti itu? Iseng dia menjadi apa namanya tukang pel, padahal dia bosnya. Nah, ini juga ada sebuah cerita, bahkan dibuat di sebuah buku ya. Jadi ada seorang bos, seorang manajer sedang melakukan screening terhadap karyawan baru. Maksudnya sedang mencari anggota baru, karyawan baru. Nah, suatu ketika bos itu duduk di kursi di tempat dia. Kantornya kaca terlihat semuanya. Jadi terlihat pengantri ya, calon karyawan yang mengantri itu dia melihatnya. Nah, suatu ketika di antara antrian ini ada seorang yang maksudnya dia ingin mengecek langsung ya, di antara puluhan atau ratusan orang itu ingin dicek langsung, diajak interview langsung dengan bosnya itu. Nah, dia mengamati satu orang. Nah, ada penilaian khusus di mana orang itu masuk perusahaan besar itu tanpa ada interview. Nah, apa yang membuat si bos itu tanpa interview dan dia lulus? Pertama, saat sedang antri, ini dilihatin terus. Yang lain nyelap, dia enggak. Karena antrian dia segitu, udah antri aja, ngikut maju, nah gitu. Satu penilaian yang dilihat adalah itu. Tuh, yang lain nyelap dia enggak. Aneh ini, yang lain nyoba pengen cepet kok dia biasa aja. Itu yang dilihat pertama. Keduanya, saat dalam antrian dia membawa koran, membawa buku. Intinya dia sambil baca. Yang lain ngerumpi, dia baca buku. Beda dengan yang lain ngerumpi, dia malah baca buku. Nah, ada dua hal yang dia nilai. Hal berikutnya, saat yang dinilai yang unik, yang beda ini masuk, kan di depan kantor ada keset. Dia masuknya keset dulu. Dia nggak salah masuk, terus ketok pintu. Assalamualaikum manajer. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Buka pelan-pelan. Terus dia masuk. Pak, saya diperbolehkan duduk. Kalau yang lain kan nyelonong masuk, dia enggak. Izin dulu. Pak, boleh saya diperbolehkan duduk? Oh ya, silakan duduk. Nah, dilihat pakaiannya rapi. Baju dimasukkan ya, pokoknya rapi gitulah ya. Potongannya rapi. Oke. Putusan saya, kamu saya terima. Loh, Pak, kan ini ujian interview, Pak. Saya kan belum diinterview. Ya, kamu lulus. Loh, Pak, belum diinterview kok saya udah lulus. Nah, ternyata ada karakter-karakter di mana yang dinilai bahwa dia itu adalah ujian dan dia langsung lulus. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Yang pertama, dia masuknya nggak nyelap. Berarti dia sudah punya satu mental, yaitu mental sabar, rapi. Ya, dia sabar, nggak nyelap. Berarti dia sudah satu mental sabar. Orang sukses pasti dia berawal dari kata-kata dari mental yang namanya sabar. Satu. Apakah itu cukup? Enggak. Kedua, dalam antrian dia enggak ngobrol, ngurupi enggak, tapi dia memanfaatkan waktu dengan membaca. Oh, berarti dia punya mental bahwa waktu itu adalah uang. Waktu adalah emas. Jangan sampai disia-siakan sama sekali. Keren nih, bagus ini. Jadi satu, dia punya mental sabar. Dua, dia punya mental memanfaatkan waktu. Terus ketiga, saat masuk dia kesetkan kaki. Keren nih, ini pasti orang pasti bersih, udah dijamin bersih. Ya karena masuk udah keset dulu. Berarti dia punya mental sabar, dia punya mental tidak membuang waktu. Terus yang ketiga, dia orang pasti bersih. Masuk salam, assalamualaikum manajer. Oh, salamnya oke, berarti pasti bagus. Nah, akhlaknya pasti bagus. Dan pakaiannya rapi. Pasti orangnya rapi. Ya, terus ketika mau masuk dia izin dulu, Pak, boleh saya duduk? Yang lain, Pak, langsung nyelonong aja. Pak, saya minta interview, dia enggak. Oh, berarti dia sopannya luar biasa. Dan pakaiannya rapi, oh, udah dijamin deh. Jadi melihat dari situ aja, udah kamu lulus. Nah, maka dia langsung memutuskan, kamu lulus. Kenapa? Maka
mental manusia yang terbaik adalah punya mental sabar, punya mental tidak membuang waktu, punya mental bersih, punya mental santun, dan karena masuk dia dengan tegas, dia punya mental percaya diri. Nah, ambil pelajaran dari situ bahwa kalian juga harus punya mental tadi. Kalau kalian sudah punya mental seperti itu, dijamin sukses 100%. Oke ya, amin, alhamdulillahirabbil Alamin. miliki mental itu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah mental positif harus kita miliki. Ya, mental positif harus kita miliki, dan itu tidak sekonyong-konyong datang, nggak mungkin. Ya, seperti air netes ke, pernah dengar cerita nggak? Air netes terus ke sebuah batu karang. Mampu nggak air tetesan yang lembek, cuma netes kecil, melubangin karang, bisa nggak? Bisa. Dengan syarat berulang terus naik. Maka tidak lepas dari pepatah bisa karena biasa. Maka biasakan. Ya, biasakan. Dan itu nggak terjadi serta-merta. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, gampang. Kesuksesan sudah di depan mata. Paham semuanya? Ya, semoga ada manfaat buat kalian, dan saya akhiri. Assalamualaikum.